Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudaraku berada. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus bagi saudaraku semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Sekalipun kebangkitan Kristus itu dibengkokkan oleh sejumlah orang, walaupun sebenarnya kebangkitan Kristus adalah realitas sejarah, tapi fakta dan realita serta kuasa dari kebangkitan Kristus itu tidak dapat dihambat oleh siapapun. Ada orang yang membuat rekayasa sejarah yang ternyata dapat bertahun-tahun ada. Tapi tidak lama atau sebentar semua akan diterangi. Aslinya akan kelihatan. Saudara, tidak sedikit sejarah dunia yang dibengkokkan baik di negara kita ataupun di negara yang lain. Tapi lama-kelamaan juga akan aslinya akan kelihatan. Realita yang sebenarnya terjadi akan nyata. Kebangkitan Kristus juga demikian. Ada sekelompok orang yang membengkokkan fakta sejarah kebangkitan ini. Ada sekelompok orang yang memelihara kebohongan, yaitu berita-berita yang atau hoax atau berita-berita yang menyesatkan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit, Tuhan Yesus tidak disalib. Tapi sebenarnya realita terbukti bahwa Tuhan Yesus bangkit dan kuasanya itu nyata. Kalau Tuhan Yesus benar-benar tidak bangkit, maka tidak ada kuasanya. Tapi karena Tuhan Yesus benar-benar bangkit, dia mati, dia bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka kuasanya nyata bagi gerejanya, kuasanya nyata bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan yang nyata ini yang dapat kita praktekkan atau kita harapkan, kita imani juga terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, kebangkitan Kristus itu boleh dikatakan membuat apa yang kita imani, apa yang kita percayai dalam Tuhan tidak sia-sia. Sebab seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, maka apa yang kita imani pun juga tidak akan terjadi. Kalau Tuhan Yesus seandainya tidak pernah bangkit, dia mati selamanya, maka sejarah Kristus hanya akan sampai yang namanya kubur, bukan naik ke surga dan nanti akan kembali kedua kali. Kalau seandainya memang sejarah Kristus hanya sampai di kubur, maka Rasul Paulus mengatakan kita ini orang yang paling malang di dunia ini. Iman kita sia-sia, tapi juga pemberitaan kita sia-sia. Tapi faktanya bahwa Tuhan Yesus bangkit dan iman kita tidak sia-sia. Apa yang kita imani juga tidak akan sia-sia. Saudara yang kasih Tuhan, kebangkitan Kristus dibelokkan oleh banyak orang. Memang itu terjadi. Namun mari kita melihat bahwa sebenarnya mereka hanyalah alat yang dipakai oleh ilah zaman untuk menentang Tuhan. Kalau boleh dikatakan mereka seperti mesin yang digerakkan oleh satu program. Yang membuat program itu adalah iblis. Orang-orang tadi itu hanya alat saja. Program iblis adalah membengkokkan fakta sejarah. Dalam hal ini sejarah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, kenapa iblis ingin manusia tidak percaya kepada fakta kebangkitan itu, sehingga dia bengkokkan? Dengan kasih Tuhan, iblis tahu betul bahwa kalau orang percaya kepada kebangkitan Kristus, maka orang itu bisa diselamatkan. Kalau orang itu percaya pada Kristus, kematian dan kebangkitannya itu terjadi atas diri orang itu, artinya maka orang itu dia dipulihkan. Orang itu mengalami kelahiran kembali. Orang itu masuk menjadi warga kerajaan Allah. Tentunya iblis tidak ingin bahwa manusia diselamatkan. Dia datang, dia mengacau, dia Alkitab mengatakan mencuri, membunuh dan membinasakan.
Nah, iblis tahu kalau orang percaya pada Tuhan Yesus maka diselamatkan. Maka iblis membuat program, dan program itu adalah menimbulkan berita yang tidak benar atau hoax, atau membuat berita baru yang mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tidak disalib, sebenarnya Tuhan Yesus tidak bangkit, yang disalib adalah bukan Tuhan Yesus tapi si A, si B atau si X yang tidak diketahui. Karena apa? Sebab iblis tidak ingin manusia diselamatkan dan menerima hidup kekal. Keinginan iblis itu manusia binasa menemani dirinya dalam hukuman lautan mati. Itulah sebabnya iblis membuat berita bohong untuk melawan realita kebangkitan Tuhan. Nah, iblis juga membuat berita itu dengan tujuan untuk menghalangi agar manusia tidak mengalami kuasa kebangkitan itu. Sebab iblis tahu bahwa kuasa kebangkitan itu sangat dahsyat. Iblis mengerti bahwa kebangkitan Kristus itu kekalahan dirinya, kehancurannya. Nah, maka iblis tidak mau dan tidak ingin manusia percaya akan kuasa kebangkitan. Sebab dengan manusia percayakan kebangkitan Kristus, maka kuasa kebangkitan itu dapat nyata, sehingga iblis pun akan dikalahkan. Sehingga ada satu istilah yang mengatakan bahwa kita injak iblis, bangkit serukan nama Yesus. Kita injak iblis dengan kuasa Allah, kuasa kebangkitannya mengalahkan iblis. Nah, iblis tahu bahwa jika manusia percaya akan kebangkitan itu, maka mereka akan mengalami kuasanya yang dahsyat itu. Nah, maka iblis buat hoax. Tujuannya agar manusia tidak mengalami kuasa kebangkitan. Iblis ingin manusia tetap di dalam penderitaan, kelemahan, dan diperbudak oleh dirinya. Iblis sangat ngerti, saudara, kalau manusia percayakan kebangkitan Tuhan Yesus, maka manusia dapat mengalami kelepasan. Ya, itulah sebabnya sampai sekarang iblis begitu getol membuat berita-berita yang menentang fakta kebangkitan. Karena mereka tidak ingin bahwa manusia mengalami kuasa kebangkitan. Sebab kalau manusia mengalami kuasa kebangkitan, itu berarti kekalahan bagi dirinya, yaitu si iblis. Tapi yang jelas dan yang benar adalah Tuhan Yesus sudah bangkit. Iman kita tidak sia-sia. Apa yang kita imani juga tidak sia-sia. Dan kita hidup di dalam jalur kemenangan. Janji Allah pasti digenapi dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar tentang salah satunya bagaimana iman kita tidak sia-sia. Kita beriman pada Tuhan tidak sia-sia. Dari kisah seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 43 dan 44. Kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 43 dan 44. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudaraku, dan silahkan membuka Alkitab saudara bersimak firman Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Percayalah firman Tuhan itu akan mengubah kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saudara kasih Tuhan, dikatakan di sini bahwa perempuan ini sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan dan digarisbawahi tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ayat ini mengatakan sudah cukup jelas dan sangat jelas bahwa lama dari perempuan ini mengalami sakit itu 12 tahun. Keadaannya saya pikir pasti memburuk, saudara. Kalau suatu penyakit tidak sembuh, maka biasanya akan memburuk. Ya, kita istilahnya mengenal stadium. Satu penyakit ketika dia sudah ada dalam tubuh seseorang, maka biasanya itu akan masuk stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, sampai kemudian orang bisa meninggal karena penyakit itu. Dan biasanya
semakin tinggi stadiumnya, semakin parah keadaannya. Dan tingkat penyembuhannya biasanya juga akan lebih susah. Nah, ayat ini mengatakan dia 12 tahun tidak berhasil disembuhkan. Nah, kalau berkaca dari yang namanya penyakit pada masa-masa sekarang ini, berarti saya boleh katakan keadaan perempuan ini sudah amat sangat parah karena dia dikatakan sudah lama sakitnya sehingga tingkat kesembuhannya juga akan semakin sulit. Nah, seperti satu penyakit kalau sudah masuk stadium yang lebih tinggi itu juga akan lebih sulit disembuhkan daripada ketika awal. Misalkan kanker, pakar mengatakan kalau dapat dideteksi sejak dini itu mudah disembuhkan. Cuman seringkali orang merasakan itu sudah stadium 3 atau 4 sehingga pakar ini mengatakan itu lebih susah. Nah, dia berkata kalau dideteksi sejak dini artinya stadiumnya awal itu dia katakan akan lebih mudah disembuhkan daripada kalau sudah memasuki stadium 3 atau ke 4. Tapi untuk sampai ke stadium 3 dan 4 itu tentunya akan membutuhkan waktu gitu. Nah, perempuan ini dikatakan 12 tahun itu artinya waktu yang cukup untuk membuat penyakit yang ia alami itu sampai kepada level stadium yang tinggi dan akan lebih susah disembuhkan. Maka dikatakan di sini tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi kita bisa membayangkan keadaan wanita ini begitu buruk karena penyakitnya dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus dalam masa pelayanannya itu diperkirakan hanya selama 3,5 tahun. Dan Tuhan Yesus memulai pelayanan usia 30 tahun. Nah, taruhlah perempuan ini menemui Tuhan Yesus mungkin masih kalau boleh dikatakan masih awal-awal pelayanan Tuhan. Sebab perikop ini ditulis pada pasal awal, pasal 8. Jadi belum begitu lama. Jadi istilahnya kalau mungkin kita bisa perkirakan ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, perempuan ini mungkin sudah sakit kira-kira di atas 10 tahun. Saudara. Dan ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, ia sudah memasuki mungkin tahun ke-12. Gitu. Nah, apa dapat kita pelajari dengan lamanya penyakit ini dari wanita ini? Satu sisi mungkin kita bisa kagum dengan daya tahan perempuan ini. Kita bisa bayangkan selama 12 tahun sakit begitu parah dan ia mampu bertahan dan terus berharap. Ada orang sakit menahun dan kemudian malah yang kemudian terjadi orang itu bunuh diri. Kenapa? Karena putus asa. Setiap hari merasakan sakit tidak sembuh-sembuh dan akhirnya mengambil jalan pintas bunuh diri. Tidak 1-2 orang tapi itu cukup banyak terjadi bagaimana seseorang yang mengalami sakit menahun dan kemudian merasa tidak ada kesempatan untuk sembuh dan akhirnya dia bunuh diri. Tapi perempuan ini dia tetap bertahan. Artinya berarti dia tetap menjaga pengharapannya. Nah, sudah dikasih Tuhan, percayalah bahwa dalam Tuhan pengharapan kita itu tidak sia-sia. Di akhir zaman ini di mana kita mengatakan akan datang masa yang sukar dan sekarang pun memang sudah dalam masa yang sukar. Mari kita jaga harapan kita di dalam Tuhan. Mari kita taruh harapan hidup kita dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan harapan kita tidak sia-sia. Harapan itu dilabuhkan di balik tirai, di ruang Maha Kudus, seperti sawah atau jangkar yang tidak akan diombang-ambingkan. Berarti ada kepastian, saudara. Nah, yang kedua dari perempuan ini kalau kita lihat dari waktu yang dia alami 12 tahun dia diizinkan mengalami keadaan sakit, menderita. Saya dikasih Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tuhan sudah menentukan waktunya untuk wanita ini mengalami mujizat. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab sering menulis bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh Tuhan. Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bumi ini ada waktunya.
Satu kata yang sekarang ini banyak ditulis atau diungkap di mungkin medsos banyak orang itu, bahwa tulisan itu mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Sudah, itu kata-kata Alkitab. Tapi ada beberapa tokoh selebritis, bukan anak Tuhan malah, menulis itu di mobilnya ada, di rumahnya ada, atau di Instastory-nya juga ada, di Twitternya mungkin. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Satu kali saya sedang dalam perjalanan bersama istri saya, dan kemudian saya ada di belakang sebuah truk. Nah, di bak truk ini di bagian belakang ada satu tulisan. Ya, biasanya kan kalau saudara perhatikan truk-truk itu kan tulisannya kadang yang lucu-lucu, kadang nyeleneh-nyeleneh, kadang gambar artis, atau mungkin gambar kartun. Nah, tapi di truk ini ada satu tulisan bahwa ditulis segala sesuatu akan indah pada waktunya. Itu adalah kata-kata Alkitab. Dan sekarang ini banyak diungkap atau diungkapkan atau ditulis oleh banyak-banyak tokoh. Sering dikasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan bekerja dalam koridor waktu yang Ia tetapkan. Tuhan selalu punya waktu yang tepat, yang terbaik untuk menyatakan kemuliaannya. Mungkin orang berpikir terlambat, tapi sesungguhnya Tuhan melihat waktu yang terbaik. Alkitab sering memakai istilah setelah genap waktunya. Saudara yang kasih Tuhan, kata genap waktunya itu di dalam bahasa Yunani salah satunya itu ditulis dengan kata sumplero. Sumplero itu gambarannya orang mengisi sesuatu sampai komplit gitu. Itu bisa digambarkan seperti bis yang kita charter, yang kita bawa ke area wisata. Kita misalkan beberapa orang, satu bis 50 orang. Dan kemudian kita charter satu bis, kita akan pergi ke pantai misalkan. Ada beberapa tempat yang akan kita kunjungi. Nah, kita sudah menentukan, oh nanti jam 8 berangkat dari titik lokasi penjemputan. Nah, jam 8 kurang para peserta sudah datang. Dan kemudian begitu sampai di dalam bis biasanya akan diabsen, akan dihitung. Nah, siapa ini yang belum datang? Nah, ditunggu. Akan dihubungi, ini sampai di mana? Oh ya, sebentar 10 menit lagi sampai. Nah, kalau orang itu belum sampai nggak akan diberangkatkan bis itu. Kenapa? Karena belum genap. Tapi kalau yang ditunggu ini sudah datang dan kemudian masuk dalam bis, maka mulailah bis ini berjalan, berdoa bersama-sama, kemudian berjalan sampai ke satu tempat destinasi yang ditentukan di lokasi itu. Semua peserta keluar dan mereka mungkin ya kalau sama sekarang itu mungkin selfie, mungkin foto-foto dan sebagainya, ada yang makan dan minum dan kemudian panitia mengatakan ini sudah cukup, waktunya sudah cukup, kita pergi ke lokasi yang lain. Nah, kemudian mereka akan masuk dalam bis. Nah, saya percaya tidak langsung kemudian bis ini berangkat. Pasti panitia akan absen dulu, diabsen lagi. Oh, ternyata masih kurang 2. Nah, 2 ini mesti akan dihubungi. Wah, kamu di mana atau ini ditunggu. Sudah jamnya. Nah, kalau 2 orang ini sudah masuk, sudah genap, maka kemudian berangkat. Kalau pesertanya belum masuk semua, belum penuh, maka tidak akan berangkat. Tapi kalau sudah masuk dalam bis, maka bus itu segera diberangkatkan. Nah, di destinasi berikutnya sama seperti itu. Sampai pulang harus semuanya sudah. Semua peserta jangan sampai ada yang tertinggal. Sering kasih Tuhan dalam menyatakan kuasanya, sering Tuhan itu melihat waktu yang terbaik, genap waktunya. Yang paling tahu kapan yang terbaik waktunya memang adalah Tuhan. Tuhan tahu kapan yang terbaik. Tapi yang pasti bahwa Tuhan tidak menunda.
Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan selalu akan mengerjakan mujizatnya. Misal dalam kebangkitan Lazarus. Di sini kita melihat yang namanya beda persepsi waktu antara waktunya Tuhan dan waktunya Maria dan Marta. Tuhan tahu waktu yang terbaik ketika semua komplit. Komplit dalam arti yang bagaimana? Komplit mujizatnya luar biasa, orang yang sudah mati disembuhkan. Kalau Tuhan Yesus datang ketika Lazarus masih sakit, orang berkata ya udah biasa. Karena sudah banyak yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan menunggu sampai 4 hari. Kenapa? Karena di Yahudi ada anggapan bahwa orang yang masih 3 hari meninggal itu bisa dipanggil rohnya. Kalau sudah hari keempat, wah dia gak bisa dipanggil. Nah Tuhan datang pada hari yang keempat. Sehingga di situ sekaligus Tuhan mematahkan anggapan orang Yahudi. Kalau sudah lebih 3 hari tidak mungkin bangkit lagi. Dan Tuhan datang hari yang keempat. Sudah lebih 3 hari. Sudah di dalam kubur. Dan Lazarus keluar dengan tubuh yang sempurna. Kalau sudah 4 hari kita bisa bayangkan itu sudah rusak tubuhnya. 2 jam setelah orang meninggal dunia maka dia akan mengalami yang disebut bau lebam mayat. Nah, nanti 7 jam berikutnya itu kulit-kulitnya sudah mulai pecah, saudara. Cairan-cairan tubuhnya sudah mulai keluar. Dan setelah itu akan rusak dagingnya. Nah ini 4 hari. Maka 4 hari itu sudah terkelupas kulitnya dan sudah mulai kelihatan tulang-tulangnya. Tapi Tuhan mengerjakannya sempurna, komplit, saudara. Mujizatnya bukan hanya menyembuhkan orang sakit, tapi membangkitkan orang mati dan matinya itu sudah rusak. Dan anggapan orang Yahudi kalau sudah lebih 3 hari tidak mungkin bangkit, semua dipatahkan oleh Tuhan. Tuhan punya waktu yang terbaik. Mungkin Maria dan Marta hanya berpikir sebelum Lazarus meninggal, ya Tuhan Yesus lebih baik datang dan menyembuhkan. Itu waktu yang tepat, itu bagi Maria, bagi Marta, tapi juga mungkin bagi kita. Tapi tidak bagi Tuhan, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Komplit. Anggapan orang Yahudi dipatahkan. Mujizatnya menunjukkan kesempurnaannya Tuhan. Dan mujizatnya menunjukkan bagaimana apa yang tak mungkin dapat mungkin. Dan di situ kita dapat melihat bukti bahwa Tuhan berkuasa atas maut. Saudara yang kasih Tuhan, demikian juga dengan wanita ini. Selama 12 tahun dia mengalami penderitaan. Apakah Tuhan tidak tahu? Saya percaya Tuhan tahu. Walaupun Tuhan datang sebagai manusia waktu itu, tapi Tuhan tahu. Tapi Tuhan lebih tahu waktu yang terbaik untuk menyatakan kuasanya bagi wanita ini. Kalau saat ini saudara sedang di dalam permasalahan, mari terus berharap. Percayalah Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menyatakan kuasanya bagi saudara. Nah, yang kedua juga dapat kita pelajari dari wanita ini, dari kisah ini adalah adanya kepedulian Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan tahu bahwa wanita ini sedang dalam penderitaan. Tuhan tahu. Maka Tuhan datang untuk menyembuhkan. Saudara yang kasih Tuhan, kisah ini terjadi di Galilea. Itu sekembalinya Tuhan dari Gerasa. Kita tahu bagaimana yang terjadi di Gerasa. Tuhan itu menolong seorang yang kerasukan roh. Dia dikatakan namanya, siapa namamu? Legion. Kenapa? Karena dia kemasukan banyak. Karena kami banyak. Diperkirakan itu kalau boleh sekarang disebut itu legion. 1 legion roh jahat masuk dalam diri seseorang. Maka keadaannya begitu parah. Dan setelah legion ini dilepaskan, maka Tuhan kembali menyeberangi danau Genesaret. Nah di situ Tuhan, saudara, di situ legion ini bersaksi di daerah Dekapolis. Banyak orang diselamatkan dari kesaksian legion ini. Nah Tuhan kembali dari Gerasa, kemudian didatangi orang bahwa anaknya sakit dan hampir meninggal, dan kemudian memang di tengah perjalanan meninggal. Nah, ketika Tuhan dalam perjalanan terjadilah peristiwa ini, di mana perempuan ini datang dan menjamah jubah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan,
semua yang terjadi itu bukan kebetulan. Tapi semua itu sebenarnya memang sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan mengatur hidup kita itu tepat. Tuhan mengatur hidup kita itu indah. Tuhan tidak pernah terlambat. Itu menunjukkan bagaimana Tuhan itu peduli dengan kita. Dia mengerti, dia peduli. Tuhan mengerti keadaan kita. Ini juga ditunjukkan bagaimana kepedulian Tuhan secara pribadi kepada wanita ini, kepada perempuan ini, dan Tuhan memanggil dengan sebutan anakku. Sebutan dalam bahasa Inggris itu lebih jelas, yaitu sebutan untuk anak kandung. Tuhan peduli dengan perempuan ini sampai kepada kehidupan kekalnya. Saudara dikasih Tuhan, percayalah. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu orang bertanya, ketika saya jatuh bersalah atau saya berdosa, apakah Tuhan meninggalkan saya? Saya katakan tidak. Tapi Tuhan tetap berada di sampingmu dan berusaha untuk meraih engkau supaya jangan engkau semakin jatuh lebih dalam. Tuhan tetap menunjukkan kepeduliannya, kasih sayangnya kepadamu untuk menebus engkau. Tuhan peduli dengan hidup kita. Tuhan mengerti dengan keadaan kita. Tuhan mengerti dengan persoalan kita. Ada orang berkata, gak ada yang peduli dengan saya. Orang tua saya juga gak peduli. Bapak saya sibuk bekerja, ibu saya juga sibuk kerja, gak ada yang peduli dengan saya. Saya katakan, kalau kamu sampai sekarang masih bisa bernapas itu karena Tuhan peduli dengan kamu. Kalau sekarang ini karena kamu masih bisa ada, itu karena Tuhan peduli dengan kamu. Sudah dikasih Tuhan, dalam masa-masa yang sukar ini banyak orang mengeluh, banyak orang menyerah. Tapi mari kita pegang kebenaran bahwa Tuhan peduli dengan kita. Tuhan mengerti keadaan kita dan tangan Tuhan selalu terlulur pada kita. Wanita ini yang sudah sekian tahun pendarahan, sakit dalam kelemahannya, Tuhan datang. Tuhan menemuinya. Bukan kebetulan kalau di jalan itu, dan saya percayakan memang Tuhan sengaja lewat ke situ untuk menyembuhkan wanita ini. Banyak contoh dalam Alkitab bagaimana Tuhan peduli. Dalam satu kisah tentang seorang buta yang bernama Bartimeus, Tuhan masuk ke Yeriko dan melintasi kota itu. Ada peristiwa bagaimana Sakeus diselamatkan. Tapi juga di situ ditulis bahwa ketika Tuhan melintasi kota itu dan di luar kota ada seorang yang duduk meminta-minta, Bartimeus. Apa sih tujuannya Tuhan datang ke Yeriko? Karena Tuhan peduli dengan Bartimeus, karena Tuhan peduli dengan Sakeus. Bartimeus yang ditinggalkan orang, Bartimeus yang disepelekan orang, seorang pengemis, sudah mengemis tambah buta lagi. Yang hanya mengharapkan belas kasihan orang lain. Tapi Tuhan peduli karena melihat iman Bartimeus. Memang dalam keterbatasannya Bartimeus tidak bisa mengenal atau mengerti keadaan yang terjadi. Tapi dia maksimalkan apa yang masih dia bisa. Dia tidak bisa melihat, tapi telinganya bisa mendengar. Dan saya percaya dari apa yang dia dengar, dia mulai saring. Ada satu tokoh yang luar biasa. Ada satu tokoh yang sanggup membuat mujizat. Dia adalah yang disebut Yesus orang Nazaret. Dan Bartimeus mengambil kesimpulan, dialah Kristus anak Daud. Nah, begitu Tuhan lewat di situ, maka dia bertanya, siapa itu? Ini ada apa? Karena memang dia buta, tidak bisa melihat. Dan orang berkata, Yesus orang Nazaret. Mungkin kalau boleh dikatakan waktu itu langsung Bartimeus bersorak, yes, this time, ini waktunya. Maka dia segera berteriak, Yesus anak Daud, belas kasihanilah aku. Saudara kasih Tuhan, Bartimeus tidak bisa datang menemui Tuhan Yesus seperti wanita ini. Tapi Tuhan mengerti, Tuhan peduli, Tuhanlah yang datang kepada Bartimeus. Dan kita tahu, Bartimeus dipulihkan, Bartimeus disembuhkan.
Ketika Tuhan bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan padamu? Bartimeus menjawab, Tuhan, aku supaya mataku dapat melihat. Dan Tuhan berkata, jadilah menurut perkataanmu. Karena Tuhan mengerti bahwa Bartimeus sudah punya iman. Dari mana? Dari dia mendengar. Memang dia tidak bisa melihat, tapi dia mendengar. Dan dari pendengaran itulah Tuhan melihat iman yang begitu kuat, iman yang aktif di dalam diri Bartimeus. Bartimeus tidak bisa mencari Tuhan. Dalam keterbatasannya sebagai orang buta, dia tidak bisa masuk ke dalam kota. Maka dia ditaruh di luar kota. Maka dikatakan Tuhan melintas Yeriko. Tuhan yang dicari itu ada di luar kota. Maka Tuhan lintasi itu. Dan kemudian Tuhan sengaja melewati Bartimeus. Kenapa? Karena memang Tuhan mau mencari Bartimeus. Dan disitulah Tuhan melihat iman Bartimeus yang tetap penuh dengan harap terjaga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, percayalah Tuhan selalu punya cara, tapi juga punya waktu yang terbaik untuk menolong saudara. Maka jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan peduli dengan hidup kita. Nah, selanjutnya yang dapat kita pelajari dari wanita ini adalah iman yang progresif. Saudara dikasih Tuhan, perempuan ini punya iman. Dan iman itu bukan iman yang mati. Iman dari perempuan ini terus bertumbuh dan terus bertumbuh semakin kuat dalam Tuhan. Kitab Markus mencatat bagaimana bahwa wanita ini, perempuan ini mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia mendengar seperti Bartimeus, dia mendengar. Wanita ini tidak bisa langsung mencari Tuhan. Kenapa? Dia sakit. Yang kedua, dalam kondisinya yang sakit itu dikategorikan najis, maka dia tidak bisa keluar. Tapi itu tidak menghalangi untuk dia muncul imannya. Dari mendengar maka kemudian ia mencari Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari, saudara? Progresivitas iman. Iman itu bukan hanya dilahirkan, tapi iman itu harus dikembangkan. Seperti bayi lahir dan kemudian berkembang, iman juga harus demikian, progresif. Tuhan tidak mau iman kita itu macet. Tuhan tidak ingin iman kita itu stagnan. Kesakitan yang dialami perempuan ini justru membuat imannya itu terus bertambah, terus bertumbuh, dan akhirnya dia lahirkan. Sudah dikasih Tuhan, itulah iman yang progresif, bukan iman yang konseptis. Dia mendengar, tapi kemudian dia mendekati dan akhirnya menjamah. Mari kita pilah-pilah kata ini, mendengar, mendekati, menjamah. Kalau mendengar itu bisa jarak jauh, saudara. Artinya kita tidak bertemu langsung dengan sosok yang kita dengar. Artinya tidak perlu kontak langsung. Kita mendengar tentang yang namanya bagaimana berita-berita yang saat ini sedang terjadi. Misalkan bangsa kita berduka karena 53 awak kapal perang Nanggala, kapal selam ini mengalami pecah gitu. Nanggala 402, dan dari siaran pers itu dikatakan kapal itu pecah menjadi 3 bagian, sehingga diperkirakan 53 dari laskar atau tentara angkatan laut kita ini mereka gugur. Sudah kasih Tuhan, kita mendengar tentang hal itu, tapi kita tidak pernah di sana. Kita tidak tahu bagaimana kejadiannya, kita tidak melihat. Tapi kita bisa tahu, kita mendengar. Jadi mendengar itu bisa jarak jauh, tidak perlu kontak langsung. Wanita ini mendengar, dan dia mendengar, dia tidak kontak dengan Tuhan hari itu. Tapi tidak cukup mendengar, maka dikatakan kemudian dia mendekati. Nah, kalau mendekati maka jaraknya akan semakin dekat. Dia mendekati. Yang tadinya wanita ini masih di dalam rumahnya, maka dia kemudian keluar. Kita bisa bayangkan, seorang yang sakit, tempat tidur itu zona nyaman. Ya, bagi yang
Pernah sakit mungkin bisa merasakan itu. Bagi yang orang sakit, tempat tidur itu istilahnya zona nyaman. Apalagi dalam wanita ini, dalam kelemahannya dia sangat lemah sekali karena dehidrasi, kehabisan banyak darah. Dan dia keluar dari zona nyamannya, dia mencari Tuhan. Jarak itu dipangkas menjadi dekat, maka dikatakan ia mendekati. Jaraknya semakin dekat, semakin dekat. Tapi bisa mendekati itu tidak kontak, tidak ada sentuhan. Nah, wanita ini yang tadinya jauh di tempat tidurnya, maka dia keluar dari rumahnya dan mulailah dia mendekat dengan Tuhan. Mungkin kalau boleh saya katakan, saya bayangkan dari jauh dia mulai melihat kerumunan Tuhan. Wah, itu Tuhan kok nggak kelihatan. Mungkin wanita ini mulai mendekat, dia mendekat. Dia pangkas jarak yang jauh semakin mendekat. Dia pangkas lagi jaraknya sampai kemudian tidak ada jarak lagi. Apa? Dia menjamah jumbai jubah Tuhan. Artinya ada kontak, ada sentuhan langsung. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingin dengan Tuhan kita itu jangan hanya dengar. Memang kita mendengar suara Tuhan baik, kita dekat dengan Tuhan baik, tapi Tuhan ingin ada sentuhan kasih yang keluar. Kita mendengar tentang Tuhan bagus. Dan setiap hari memang kita harus mendengar firman-Nya. Kita mendekat, kita menjaga hubungan dekat dengan Tuhan bagus. Tapi Tuhan lebih ingin adanya intimasi. Ada yang namanya sentuhan kasih yang keluar dari Bapa kepada kita. Mari kita usahakan sampai kita mengalami sentuhan kasih Bapa. Bukan hanya kita mendengar, bukan hanya kita mendekat, tapi ada sentuhan kasih, ada kontak langsung dengan Tuhan, ada intim dengan Tuhan. Inilah yang saya maksud iman itu progresif. Wanita ini dia mendengar, tapi kemudian mendekat, tapi kemudian ada sentuhan kasih Bapa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudaraku, mari kita bangkit. Mari kita hidup dalam terang. Mari kita terus bertumbuh dalam iman kita. Dan kita bawa berita yang luar biasa ini. Bahwa kebangkitan Kristus memungkinkan kita untuk intim dengan Tuhan. Untuk dekat dengan Tuhan. Bukan hanya mendengar. Bukan hanya membawa semakin dekat. Tapi lebih dekat lagi, yaitu kontak langsung dengan Tuhan. Dan di situ kita akan mengalami yang namanya sentuhan kasih Bapa. Sentuhan kasih Bapa itu memungkinkan banyak hal yang luar biasa dapat terjadi di dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.